Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2889. Di luar alam semesta. Keluarkan mereka sekarang. Teriak Flavio sekuat tenaga, membuat semua bawahannya ketakutan. Baru saja, dia melihat kekuatan lisan Universe Semi-Celestials meningkat pesat. Mereka memanfaatkan keuntungan yang mereka dapatkan setelah Roan menjebak 3 anggota mereka untuk melancarkan serangan gabungan yang kuat. Mereka jelas tahu bahwa kekuatan mereka sendiri akan meroket pada saat itu. Satu-satunya semi-celestial dari lisan yang tidak menyadari mengapa mereka menjadi sekuat itu adalah Fruve. Tentu saja, mereka bukan orang bodoh. Melihat Dalkiel dan Black Locust, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Meskipun demikian, mereka tidak bisa berusaha keras untuk mencuri harta karun para iblis dan malaikat. Pertempuran semi-celestial bukan satu-satunya yang benar-benar berat sebelah. Dengan Rion sebagai pemimpin serangan, musuh-musuh alam dewa dan alam ruang waktu mati lebih cepat. Ryan dan Roan khususnya terkejut dengan kekuatan mereka sendiri. Ryan dan Roan memiliki elemen cahaya dan gelap paling murni di alam semesta, dan hal yang sama berlaku untuk energi yin dan yang mereka. Mereka juga telah menyerap hukum surgawi cahaya dan gelap. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang kekuatannya meningkat lebih dari Ryan dan Roan. Atau, untuk lebih spesifiknya saat ini, Rion. Flinyu melihat pertarungan Rion dan tak kuasa menahan rasa takut. Gurunya, Gragatu, tampaknya tidak lebih kuat dari Rion. Namun, Rion hanya berada di tahap puncak alam dewa, sama seperti dirinya. Dia sama sekali bukan seorang semi-celestial. Monster. Ryan dan Roan tahu bahwa mereka hanya dapat menjaga domain ketidakseimbangan tetap bekerja selama 12 menit dengan poin surgawi mereka. Jangan lupa bahwa domain ketidakseimbangan menghabiskan 1 poin surgawi setiap 10 detik. Selain itu, mereka tidak bermaksud menggunakan semua 73 poin surgawi mereka. Mereka pasti akan memberikan garisan pukulan yang fatal hari ini. Namun, tidak ada jaminan garisan tidak akan kembali untuk mencoba lagi. Mereka harus memiliki poin surgawi sebagai cadangan jika itu terjadi. Gragatu, 3 menit. Pesan indera surgawi Rion mencapai Gragatu di tengah pertempuran. Gragatu mengangguk dan segera menghubungi semua ahli dari lisan. Musuh mundur dengan segala yang mereka miliki. Jangan menahan diri. Bunuh, bunuh, bunuh lebih banyak lagi. Kita harus menyingkirkan mereka semua. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tepat setelah itu, dia mengumumkan hadiah. Bagi mereka yang berhasil membunuh paling banyak akan mendapat waktu tambahan di tanah suci kultivasi dan dukungan langsung dariku. Mata semua ahli berbinar, dan mereka menjadi heboh. Musuh yang tidak berniat bertarung dan jauh lebih lemah terlalu mudah dibunuh. Sebagian besar ahli lisan Universe mengabaikan kewaspadaan mereka dan menerkam barisan musuh. Jumlah korban tewas semakin meningkat. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Luan muncul di jalan yang digunakan sebagian besar garisan Universe untuk melarikan diri. Para semi-celestial telah tertahan, jadi tidak ada seorang pun di sini yang dapat membantu para ahli ini. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 5 makhluk lainnya muncul. Mereka semua memiliki tubuh kecil, kulit berbulu, dan telinga panjang. Masing-masing dari mereka memegang benda yang mengandung energi dan hukum kekacauan yang sangat terkonsentrasi. Tidak diragukan lagi, mereka adalah para Loporit. Bun-Bun maju ke depan dan berteriak. Mari kita dapatkan ras kita mendapat tempat yang layak di alam semesta ini. Pada saat berikutnya, para Loporit ikut bertarung. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan para ahli alam dewa tingkat puncak. Mereka tidak dapat menghadapi para semi-celestial lagi setelah garis keturunan mereka berubah. Kekuatan mereka saat mengendalikan hukum kekacauan juga perlahan berkurang. Namun, mereka masih dapat bertahan melawan para ahli yang lebih lemah. 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun dari sekarang, hal itu tidak akan terjadi lagi, tetapi itu tidak penting. Mereka dibutuhkan saat ini. Dengan menggunakan kekuatan hukum kekacauan dan energi, para Loporit berhasil menghalangi mundurnya sejumlah besar ahli, termasuk berbagai ahli alam dewa. Rion dan yang lainnya tiba beberapa saat kemudian, pembantaian berlanjut. Kembali ke tempat para semi-celestial bertarung, 3 dari mereka berhasil dikalahkan. Gluklol kini tengah melawan 3 semi-celestial dari alam semesta lisan,
Tofal dan Sud dari Fruves serta Kligon dari Rasroh. Ia mencoba melarikan diri, tetapi dengan campur tangan harta karun gelap dan terang Werdelem, bahkan itu pun menjadi tugas yang sangat berat. Akhirnya, Glucol menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah patung abu-abu kecil dari pocket dimensional realem miliknya. Hatinya sakit saat melihatnya. Namun, yang terpenting dari itu semua adalah hidupnya. Tanpa berpikir dua kali, ia mengirimkan energi asal surgawi ke dalam, dan patung itu pun aktif. Detik berikutnya, medan perang tampak membeku. Alam ruang waktu, alam dewa, alam semi surgawi, tidak masalah. Saat patung itu mulai melepaskan kekuatannya, sama sekali tidak ada seorang pun di sana yang bisa bergerak. Glucol mendesah lega, dan tatapannya berubah dingin. Kau memaksaku untuk menggunakan harta karunku yang paling berharga. Jumlah nyawa yang telah kuambil dan bahaya yang kuhadapi untuk mendapatkan patung ini tidak dapat dihitung, dan patung ini hanya dapat digunakan sekali. Sekarang, karenamu, aku akan kehilangannya, dan aku ragu aku akan pernah bisa memegangnya lagi. Untuk itu, kalian semua akan mati. Dia menatap Tofal, yang paling dekat dengannya, dengan cepat menebas dantian dan jiwa Tofal. Keduanya hancur total tanpa bisa melakukan pertahanan apapun. Tofal tewas dalam pertempuran begitu saja. Glucol membunuh Tofal dan meredakan rasa frustrasinya. Meskipun demikian, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia sama sekali mengabaikan dua semi-celestial lainnya yang sedang melawannya dan mengalihkan perhatiannya ke kejauhan. Di sana, ia melihat Dalkiel, yang sedang memegang giroskop surga. Tidak terlalu jauh darinya, Black Locust mengendalikan relik dunia bawah. Ia akan terlebih dahulu membunuh keduanya dan mengambil harta mereka. Baru setelah itu ia akan menggunakan sisa waktunya untuk membunuh semi-celestial lainnya. Asteris mengerikan. Asteris. Tanpa ada yang bisa menghentikannya, Glucol melesat ke sisi Dalkiel seperti hantu. Pedangnya turun, bertujuan untuk menghancurkan jiwa dan dantian Dalkiel juga sebelum mengambil alih surga. Giroskop. Namun, Asteris dentang. Asteris. Pedangnya dihalangi oleh pedang dan sabit di saat-saat terakhir. Mata Glucol terbuka lebar, tidak pernah menyangka ada orang di medan perang ini selain dirinya yang bisa bergerak. Hanya ahli alam surgawi yang bisa melawan kekuatan patung itu, dan bahkan mereka akan merasa sangat sulit melakukannya. Namun, Glucol melihat seorang ahli alam dewa puncak bergerak seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja ahli ini tidak lain adalah Rion. Jika mundur beberapa detik ke belakang, semua ahli di medan perang membeku bersama-sama. Namun, ada satu pengecualian. Peringatan, kekuatan pemilik alam semesta telah terdeteksi. Efek tersembunyi tambahan titel Universe Honor kini telah diaktifkan. Tuan rumah telah dilindungi dan dapat bergerak bebas. Kekuatan musuh tersimpan dalam memori sistem. Ryan dan Roan, atau Rion, dalam hal ini, hanya berhenti bergerak selama sepersekian detik sebelum dia dilepaskan. Ryan dan Roan menggerakkan Rion ke arah asal kekuatan itu dan melihat Glucol memegang patung abu-abu kecil. Apa-apaan itu? Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya melalui sambungan telepon mereka. Kau tidak dengar, dasar bodoh. Patung itu tampaknya memiliki kekuatan pemilik alam semesta. Tidak kusangka patung itu bisa menghentikan waktu di seluruh medan perang. Bahkan para semi-celestial tampaknya tidak bisa bergerak melawannya, komentar Roan. Ketika Glucol membunuh Tofal, si kembar juga mengerti apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa membiarkan Dalkiel mati atau kehilangan giroskop surga, dan karena mereka adalah satu-satunya yang mampu bergerak, mereka harus menjadi orang yang campur tangan. Untungnya, Glucol benar-benar tidak mengharapkan siapapun untuk dapat bergerak, jadi Rion berhasil mencapai Dalkiel pada saat-saat terakhir dan selamatkan dia. Sekarang, di medan perang yang dibekukan waktu ini, hanya Rion dan Glucol yang bisa bergerak. Bab 2890. Ekspresi terkejut Glucol masih terlihat. Ia masih mencoba memahami bagaimana Rion bisa bergerak di hadapan kekuatan patung itu. Asteris bus. Namun, ia segera menyadari bahwa kekuatan patung kecil itu terus digunakan. Ia tahu kekuatannya dan tahu itu akan bertahan paling lama 10 detik lagi. Dengan kekuatannya sebagai ahli alam semi-celestial, 10 detik akan cukup baginya untuk membunuh hampir semua semi-celestial di bidang ini, ditambah beberapa ahli alam dewa. Namun, dia hanya membunuh satu semi-celestial dan dia sudah dipaksa untuk berhenti. Namun,
Gluklol akhirnya menyadarinya. Orang-orang itulah yang menggunakan domain aneh itu dan menjebak 3 semi-celestial yang kukirim untuk mengejar mereka. Kewaspadaan Gluklol meningkat. Dia takut si kembar mungkin akan menjebaknya juga. Jika itu terjadi, dia mungkin akan mati. Namun, keraguannya tidak berlangsung lama. Setiap detik kekuatan patung itu digunakan semakin mendekatkan dirinya pada kekalahan total dalam pertempuran ini. Pedang Gluklol bersinar dengan kekuatan ruang, waktu, dan api. Hukum utama api berubah sesuai dengan keinginan Gluklol, dan dia melesat maju. Dia baru berada di tahap puncak alam keilahian. Selama aku tidak menahan diri dan mengorbankan pemahamanku tentang hukum, dia akan mati dalam sedetik. Aku bisa menggunakan sisa waktu untuk menyingkirkan yang lain. Aku bisa melakukannya. Domain darah Scourging. Fajar pedang api. Rion merasakan dunianya lumpuh di sekelilingnya saat hukum api yang berubah menyatu dengan pedang Gluklol. Ahli alam dewa puncak lainnya pasti tidak akan bisa bergerak. Sayangnya bagi Gluklol, itu adalah Rean dan Roan dan bentuk gabungan mereka. Dunia kematian. Dunia kehidupan. Domain si kembar langsung hidup kembali. Dunia kematian Roan mulai menggerogoti Gluklol bahkan sebelum mencapai tubuh mereka. Sedangkan milik Rean, domain itu mencegah Gluklol merusak tubuh mereka bahkan setelah mencapai mereka. Kematian dan gaya hidup, sabit kematian Yin Yang. Pedang dan sabit Rion bergerak bersamaan, yang satu memancarkan elemen cahaya sementara yang lain memancarkan elemen gelap. Kekuatan Yin yang menyatu saat kedua tangan turun bersamaan. Asteris dentang, asteris, asteris ledakan, asteris, ledakan elemen dan hukum api, cahaya, dan kegelapan langsung menyapu medan perang sejauh ribuan kilometer. Dalkiel, yang kebetulan berada di dekatnya, terpental bersama ledakan itu. Namun, si kembar tidak memperhatikannya. Pada levelnya, berada dalam jangkauan akibat tabrakan tidak akan cukup untuk menyebabkannya cedera serius. Rion dan Gluklol dipaksa mundur oleh serangan satu sama lain, dan baru berhasil berhenti puluhan kilometer kemudian. Benar saja, meski sudah bergabung dan berada di tahap puncak alam ketuhanan, masih saja rumit untuk berhadapan dengan seorang semi-surgawi yang mampu mengubah hukum sesuai keinginannya, komentar Rean. Roan setuju dengannya. Yang penting kita tidak kalah. Aku tidak percaya bahwa kekuatan patungnya dapat membekukan medan perang yang begitu besar dalam waktu lebih lama. Kita hanya perlu menahan diri. Selain itu, dia hanya bisa menandingi kita berdua karena dia mengorbankan pemahamannya tentang hukum. Dalam pertempuran yang melelahkan, kita memiliki keuntungan. Jika si kembar sudah mencapai kesimpulan itu, Gluklol tidak berbeda. Sungguh mengejutkan bahwa Rion berhasil memblokir serangan habis-habisannya sambil mengorbankan pemahamannya. Namun, Gluklol tidak berkecil hati. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menyentuh pemahamannya sekali lagi, mengorbankan lebih banyak lagi sebelum meluncurkan serangan lain. Dia tidak mencoba menjebakku di dalam harta karun itu sebelumnya. Karena dia tidak melakukannya, itu berarti mereka tidak dapat menggunakan harta karun itu saat ini. Ini kesempatanku. Sebagian perhatian Gluklol sepenuhnya tertuju pada apakah Rion akan mengeluarkan kubus itu atau tidak. Bahkan setelah bentrokan, kubus itu tidak muncul, jadi Gluklol memutuskan untuk bertaruh bahwa Rion dapat menggunakannya lagi, dan dia benar. 3 semi-celestial adalah batas dari Werdelem Hexaedron. Si kembar tidak dapat menempatkan semi-celestial lain di sana lagi. Saat Gluklol mendekat, pedangnya terangkat di atas kepalanya. Hukum api dan elemen api yang berubah terakumulasi dalam konsentrasi yang jauh lebih besar, membakar semua yang ada di sekitarnya hingga hangus. Jika Anda tidak berada di alam keilahian, mendekat saja sudah merupakan hukuman mati. Sebuah pedang raksasa yang terbuat dari api terbentuk, ukurannya bertambah ratusan kali lipat. Pedang itu kemudian turun dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari gerakan tercepat si kembar. Jadi begitulah, Roan menggertakkan gigi Rion sambil melirik ke belakangnya. Sasaran Gluklol yang sebenarnya bukanlah dirinya. Dalkiel yang terkena ledakan tadi. Jika Rion menghindar, serangan itu pasti akan membunuh Dalkiel dan akibatnya memaksa giroskop surga berhenti bekerja. Rion menyilangkan pedang dan sabitnya di depan, aura senjata, energi langit, dan hukum berkumpul di sekeliling mereka. Si kembar tidak menahan diri dan menyerang dengan gerakan terkuat mereka. Bertahan tidak ada artinya, hanya serangan lain yang sama kuatnya yang dapat menghentikan kekuatan yang diperoleh dengan mengubah hukum demi kepentingan musuh. Kematian dan gaya hidup, penghancuran matahari dan bulan.
Serangan itu pernah mengharuskan si kembar bertindak secara terpisah, satu mengendalikan elemen dan hukum kegelapan sementara yang lain bertanggung jawab atas elemen dan hukum cahaya. Belum lagi, butuh waktu untuk mempersiapkannya karena si kembar harus memaksa kegelapan dan cahaya menjadi kacau pada saat yang bersamaan. Titik tabrakan. Namun, sebagai Rion, hal itu bukan masalah lagi. Rion dapat mengumpulkan lebih banyak elemen cahaya dan gelap sekaligus dan mencapai kondisi kacau seketika. Asteris ledakan. Asteris. Tabrakan yang mampu memusnahkan seluruh tata surya terjadi seketika. Selain para semi-celestial, semua ahli lain di area tersebut, terlepas dari mereka berasal dari garisan atau lisan, tewas. Ruang angkasa terkoyak, dan keretakan spasial menelan lebih banyak ahli dari kedua belah pihak yang jauh di kejauhan. Tepat di tengah, pedang dan sabit menghalangi pedang. Tak satu pun pihak yang mundur, bahkan saat menghadapi kekuatan dahsyat yang menghancurkan tubuh mereka. Kebuntuan pun terjadi. Orang pertama yang mundur pasti akan menanggung akibatnya. Bab 2891. Darah menetes dari mulut Rion, tulang-tulang dan organ-organnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan hukum musuh dan bahkan hukumnya sendiri. Namun, Ryan dan Rowan tidak menyerah. Gluklol sudah menyerah untuk mencoba memahami bagaimana seorang ahli alam keilahian biasa dapat menghalanginya. Saat ini, dia mengorbankan setiap pemahamannya tentang hukum api untuk terus berusaha mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tubuhnya terbunuh dari dalam keluar saat elemen gelap Rowan, yang paling murni yang ada, dihancurkan di dalam. Tanpa diragukan lagi, kedua belah pihak akan berada dalam kondisi yang sangat buruk terlepas dari siapa yang menang. Tiba-tiba, pedang dan sabit Rion mulai retak, sangat mengejutkan Ryan, saat ia mengendalikan Rion dengan Rowan. Senjatanya tidak retak. Itu adalah yang terbaik yang ada. Ryan dapat mengatakan bahwa meskipun pedang Gluklol juga sangat canggih, senjatanya seharusnya tidak kalah dari mereka. Meski begitu, masalahnya sudah jelas. Gluklol dapat mengubah hukum yang menguntungkannya, tetapi si kembar tidak bisa. Perbedaan itu, satu-satunya alasan mengapa semi-celestial begitu ditakuti, juga merupakan alasan mengapa si kembar kalah dalam kebuntuan itu. Asteris. Gluklol menyadari keunggulannya dan semakin menekannya. Naschen Soul-nya mulai rusak saat ia memaksakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat ditahan Naschen Soul-nya. Mengorbankan hukum seseorang demi kekuatan bukanlah tanpa risiko, tetapi Gluklol sudah menerima bahwa hanya kemenangan yang penting, harga untuk itu tidak penting. Asteris retak, retak, retak. Pedang bintang hitam dan sabit bintang putih milik Rion dengan cepat mencapai batasnya. Rion menggunakan setiap bagian kekuatannya dalam keadaan gabungan itu, tetapi kekuatan semi surgawi masih tidak dapat digunakan. Diremehkan. Pada akhirnya, hanya satu metode yang tersisa. Asteris TSS. Asteris. Jiwa baru lahir si kembar di dantian mereka dengan cepat mulai terbakar. Mereka pada dasarnya menggunakan strategi yang sama dengan Gluklol, meskipun hasil akhir dari pembakaran itu akan mengakibatkan hancurnya jiwa baru lahir si kembar. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali si kembar dipaksa untuk membakar jiwa baru lahir mereka. Terakhir kali itu terjadi, mereka berada dalam formasi yang mengubah mereka menjadi garam. Seketika, retakan pedang dan sabit berhenti tumbuh. Kedua senjata itu bergerak maju, mendapatkan kembali momentum dan memaksa Gluklol mundur. Asteris. Kemarahan Gluklol meledak begitu dia melihat itu. Dia pikir dia akhirnya akan menang dan membalikkan keadaan perang ini, tetapi sekarang dia dipaksa mundur. Kamu memaksaku. Asteris retak, retak, retak. Kali ini, yang mulai retak bukanlah senjatanya. Sebaliknya, jiwa Gluklol sendiri dan jiwa baru lahir, bersama-sama, mulai retak saat ia melampaui batas kekuatan yang dapat mereka tahan. Jiwa baru lahirnya telah rusak beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang memasuki kondisi di mana ia tidak akan pulih lagi. Dan fakta bahwa ia menggunakan jiwa aslinya menunjukkan tekad yang dimilikinya. Begitu Gluklol memenangkan pertarungan ini, ia hanya akan memiliki beberapa detik untuk membunuh sebanyak mungkin sebelum ia mati. Ryan dan Rowan merasakan beratnya kekuatan Gluklol melalui Rion. Mereka sekali lagi didorong mundur meskipun mereka membakar Naschen Soul mereka. Si idiot ini benar-benar mengorbankan segalanya. Dia tidak berencana meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Rowan langsung menyadari tujuan Gluklol. Kita sudah membakar Naschen Soul kita. Jawab Ryan.
Tidak ada lagi yang bisa kita gunakan. Tubuh kita sendiri juga tidak akan bertahan lama. Dan itu mengingat senjataku akan bertahan sampai di sana. Senjata itu bisa pecah kapan saja. Pada saat itu, si kembar bertanya-tanya apakah mereka sebaiknya menggunakan jiwa asli mereka sendiri juga. Mereka dapat menyalin Gluklol dan mempertaruhkan segalanya. Namun, tidak satu pun dari mereka yakin apakah mereka akan selamat setelah itu. Namun sekali lagi, jika mereka kalah, semuanya akan berakhir juga. Tidak diragukan lagi Gluklol akan menghabisi semua semi-celestial sebelum mati sendiri. Pada saat itu, hanya semi-celestial dari garisan Universe yang akan bertahan. Jika lisan Universe tidak memiliki semi-celestial sendiri untuk dipertahankan, itu sudah cukup untuk dilakukan. Tolong aku, tiba-tiba Roan berbicara melalui koneksi si kembar saat suaranya menjadi dingin. Jaga Kalina, Luan, dan anakku yang idiot itu. Jika kita kalah di sini, mereka juga akan mati, dan aku tidak akan membiarkan itu. Pada saat berikutnya, jiwa Roan sendiri mulai terbakar juga. Kita telah menyelesaikan misi sistem untuk menggabungkan kedua sisi alam semesta. Bahkan jika salah satu dari kita mati, yang lain tidak akan mati lagi. Namun, Roan terkejut melihat kekuatan Rion meningkat jauh lebih banyak dari yang diharapkannya. Jiwanya sendiri seharusnya tidak memberikan begitu banyak kekuatan. Ryan tersenyum getir dalam hati. Kenapa kamu lama sekali memutuskan itu? Aku sudah mulai membakar jiwaku sendiri. Bagaimana bisa kau begitu tidak berguna? Bahkan di saat-saat terakhirku, kau masih mengacaukan segalanya. Roan benar-benar marah. Dan kegilaan itu langsung membuat Gluklol mundur sekali lagi. Tidak, persetan denganmu. Ryan membalas sambil menggunakan jiwa aslinya untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Kau tidak berhak memutuskan apa yang bisa atau tidak bisa kulakukan. Pertama-tama, apa kau ingin aku tetap tinggal dan memberitahu Kalina bahwa aku melihatmu mati? Sialan, tidak mungkin aku akan melakukan itu. Demi dewa, jangan bilang aku harus mati bersamamu lagi. Apa kau pikir aku senang ikut turun bersamamu? Siapa peduli padamu? Dasar menyebalkan cara menghilang. Kebetulan sekali, untuk pertama kalinya, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Saat si kembar bertengkar melalui koneksi jiwa mereka, Gluklol dipaksa semakin jauh mundur, yang membuatnya sangat putus asa. TIDAAAAAKKKKKKK. Akhirnya, Asteris menghentikan Asteris. Pedang Gluklol sendiri patah, dan pedang serta sabit itu membelah kepala dan dantiannya. Tidak hanya itu, si kembar juga menggunakan Rion untuk menargetkan patung itu, menghancurkannya bersama dengan Gluklol. Asteris Slam, Asteris. Seketika, waktu di medan perang mulai berjalan lagi. Semua orang di alam ruang waktu dan di atasnya tidak dapat bergerak sampai sekarang, tetapi mereka masih sadar dan melihat segalanya dengan indera surgawi mereka. Itu berarti mereka melihat pertempuran Rion melawan Gluklol dan bagaimana dia menang tanpa menjadi seorang semi-celestial. Dalkiel adalah orang pertama yang mendekat. Namun, Rion menoleh ke arahnya dengan tubuh berlumuran darah. Elemen cahaya yang kuat menyelimuti tubuhnya, menyembuhkan semua luka Rion dengan kecepatan yang jauh melampaui apapun yang telah dilakukan si kembar hingga hari ini. Kekuatan jiwa mereka yang membara dan jiwa yang baru lahir masih aktif. BUNUHIII. Rion langsung melesat pergi, melanjutkan pembantaiannya terhadap para ahli alam dewa. Para semi-celestial kini dapat menghadapi para semi-celestial garisan sendiri. Ryan dan Roan, hanya punya beberapa detik lagi untuk hidup. Bab 2892. Dimanapun Rion lewat, para ahli dari garisan berjatuhan. Amukan mereka meningkatkan moral alam semesta lisan sementara pasukan garisan jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Pada saat jiwa si kembar selesai terbakar, hampir tidak ada satupun ahli alam dewa dari garisan yang masih hidup. Pada semi-celestial, kontribusi Rion bahkan lebih besar setelah mereka berhasil membunuh Gluklol. 3 semi-celestial terbebas dari pertempuran itu dan bergabung dengan yang lain. Semi-celestial garisan Universe berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, dengan Werdelem Dark and Light Manipulators aktif, mereka sama sekali tidak dapat menandingi semi-celestial lisan Universe. Rion kemudian berhenti di tengah medan perang dengan domain ketidakseimbangannya masih aktif. Bahkan jika dia menonaktifkannya sekarang, hasilnya tidak akan berubah lagi. Jika garisan tidak memiliki jutaan ahli di awal, mereka mungkin tidak akan memiliki satu pun ahli yang melarikan diri.
Dari kelihatannya, bahkan 10% dari pasukan garisan tidak akan berhasil melarikan diri. Roan berbicara melalui koneksi mereka, kekuatannya memudar. Ryan setuju dengannya. Itu cukup bagus. Pasukan kita fokus pada para ahli terbaik garisan. Sebagian besar ahli semi-celestial, alam dewa, dan alam ruang waktu mereka semuanya sudah mati atau akan segera mati. Di sisi lain, pihak kita tidak kehilangan apapun. Saya pikir kita tidak kehilangan bahkan 10% dari pasukan kita, dan sebagian besar dari mereka adalah ahli kultivasi yang lebih lemah. Kita melakukannya dengan hebat. Plin. Tiba-tiba, retakan muncul di tubuh Rion, bersinar dengan cahaya putih dan gelap. Pada saat berikutnya, Ryan dan Roan terpisah satu sama lain, kembali ke diri mereka yang normal. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka sangat pucat seolah-olah mereka adalah hantu. Saat si kembar melayang di sana, pertempuran terus berlanjut. Di pihak semi-celestial, Huban dan Gragautu bergabung untuk memberikan pukulan fatal lainnya kepada salah satu musuh mereka, menghancurkan jiwa dan dantiannya. Orang itu benar-benar mati. Berapa banyak yang masih tersisa? Tanya Huban dan segera terbang untuk bergabung dalam pertarungan dengan para semi-celestial lainnya. Hanya 5 orang lagi, tetapi satu dari mereka berhasil meninggalkan jangkauan harta karun Werdelem, Gragatu menjelaskan sambil terbang ke arah lain. Yang berikutnya hampir berhasil keluar dari medan perang dan jangkauan harta karun Werdelem. Begitu itu terjadi, dia tidak akan lebih lemah dari Gragatu dan yang lainnya lagi, jadi membunuhnya akan sangat sulit. Zush. Namun, pada saat itulah semi-celestial lain tiba di medan perang. Dia tidak memiliki wujud, tetapi tekanan yang dipancarkannya menunjukkan kepada semua orang bahwa dia benar-benar marah. Kematian dan hukum kegelapan dengan cepat berkumpul di sekitarnya sebelum dia menggunakannya untuk menghalangi jalan semi-celestial garisan universe yang sedang berlari itu. Tidaa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 dan Huban tiba bersama Black Locust di saat berikutnya dan mengakhiri hidupnya. Akhirnya, mereka melihat pendatang baru itu. Kavan, kamu terlambat. Kavan mendengus. Apa menurutmu mudah untuk berhadapan dengan salah satu pesawat luar angkasa itu ketika kau hampir tidak punya seorang pun yang tersisa di markasmu? Di sini, kau punya banyak sekali pembantu, aku tidak punya satu pun. Bagaimanapun, aku telah menghancurkan pesawat luar angkasa yang menyerang organisasi transisi alam semesta milikku. Beberapa roh kematian yang kutinggalkan seharusnya mampu menghadapi para penyintas, itulah sebabnya aku kembali. Hei, berapa lama lagi kalian akan selesai mengobrol? Apa kalian butuh aku untuk membawakan teh juga? Bantu yang lain. Himmel, Sang Phoenix, tiba-tiba muncul. Dia juga berhasil menyingkirkan masalah yang dibuat garisan di wilayah ras naga dan kembali. Sementara semua itu terjadi, Flavio dan Lukas menyaksikan hasilnya dengan ekspresi tak berdaya di luar semesta. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Flavio menggelengkan kepalanya, jembatannya benar-benar sunyi saat bawahannya menatapnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Trex tampaknya berhasil melarikan diri, tetapi dia hanya seorang semi-celestial. Dia tidak dapat mengubah pertempuran dan hanya akan bunuh diri jika dia kembali ke sana. Tuan, tiba-tiba, salah satu bawahan Lukas berbicara. Ada cara untuk menghentikan pertarungan ini dan mencegah lebih banyak korban sebelum situasi memburuk. Ekspresi Lukas berubah serius, dan dia menatap bawahannya. Sesaat, dia merasa ingin mengakhiri hidup orang itu. Namun, dia tahu apa yang sedang dibicarakan bawahannya, jadi dia kembali tenang dan mendesah. Flavio, kau mendengar anak buahku di sini melalui saluran komunikasi, bukan? Tidak bisa diterima. Flavio jelas tahu apa yang mereka bicarakan. Hanya saja dia tidak ingin melakukan itu. Namaku akan ternoda selamanya jika kita benar-benar melakukannya. Lukas mengangkat bahu. Kalau begitu, lihat medan perang dan katakan padaku. Apakah namamu, atau bahkan namaku, bisa bertahan setelah apa yang terjadi di sana? Sejauh yang kulihat, jika kita tidak membuat keputusan ini sekarang, hasilnya akan lebih buruk baik untukku maupun untukmu. Sebaiknya aku menambahkan sepotong kebenaran lagi. Garisan sama sekali tidak akan mengirim satu pun ahli tambahan untuk memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita sebutkan harta karun mereka? Kemungkinan besar, itu adalah harta karun Werdelem, tahu.
Flavio merenung sambil berbicara. Itu alasan lain untuk melakukannya sekarang, Lukas bersikeras. Kita bahkan mungkin menggunakan harta mereka sebagai jaminan. Flavio tercengang sejenak. Setiap detik yang berlalu, puluhan ribu ahlinya tewas. Akhirnya, ia duduk kembali di kursinya dan mengangguk. Buka saluran komunikasi dan pastikan semua semi-celestial di medan perang itu dapat mendengarku. Kembali ke pilar fondasi, salah satu pesawat ruang angkasa, salah satu dari sedikit yang selamat sejauh ini, tiba-tiba memproyeksikan video langsung yang sangat besar di tengah angkasa. Pada saat yang sama, pesan indera surgawi mencapai pikiran semua orang, termasuk para semi-surgawi. Kita akhiri pertarungan ini di sini. Tentu saja, begitulah Flavio. Pada saat berikutnya, Kavan, Gragato, Solgem, Leandro, Black Locust, Dalkiel, dan beberapa ahli lain dari Lisan Universe muncul di depan layar. Itu hanya tergantung pada kalian. Kalian tahu apa yang kami inginkan. Flavio biasanya akan meledak marah mendengar pernyataan kurang ajar seperti itu dari para ahli yang lebih lemah. Namun, dia tidak dalam posisi untuk melakukannya sekarang. Ya, aku mengerti. Mari kita bernegosiasi. Jika kau berhenti membunuh pasukanku, kita bisa bicara tentang alam semesta lisan menjadi alam semesta bawahan dari garisan. Bab 2893. Akhirnya, alam semesta lisan merasa lega. Solgem memimpin pembicaraan. Baiklah, baguslah kalau kau bersedia bicara. Baiklah, kalau begitu, berikan perintah kepada semua ahlimu untuk tidak melawan. Untuk saat ini, kami akan memenjarakan mereka. Apa kau mencoba mempermainkanku? Tanya Flavio dengan ekspresi muram. Kenapa harus begitu? Solgem tampaknya tidak peduli dengan suasana hati Flavio. Jika kau tidak menghentikan mereka, paling lama dalam 1 jam, kami akan membunuh semua yang kami butuhkan. Kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, kau bisa mendapatkan mereka kembali setelah negosiasi selesai. Mereka hanya akan menjadi jaminan kami. Layar raksasa lain tiba-tiba muncul, dan gambar Lukas ada di sana. Saya Lukas, salah satu pakar alam surgawi garisan. Sebelum kita melakukannya, saya ingin Anda menjawab saya. Beberapa saat yang lalu, kami kehilangan kontak dengan seluruh medan perang. Bahkan indera surgawi kami tidak dapat menembusnya, juga sinyal video dari berbagai pesawat ruang angkasa kami tidak sampai di luar. Apa yang terjadi? Gragato dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Salah satu dari kalian yang menyebabkan itu. Dia punya semacam patung kecil yang benar-benar menghentikan waktu di seluruh medan perang. Kalau bukan karena kita punya tindakan balasan, kita pasti sudah tamat sekarang. Jadi, memang begitu, Lukas sudah menduga hal seperti itu. Flavio, sepertinya salah satu dari kalian punya sesuatu dari orang-orang aneh itu. Flavio mengangguk, sudah menduga jawaban seperti itu. Saya lebih terkesan mereka punya cara untuk melawannya. Tapi sekali lagi, mereka punya harta karun Werdelem, jadi itu masuk akal. Black Locust dan Dalkiel merasakan hawa dingin di punggung mereka. Namun, mereka tidak terkejut. Setelah beberapa waktu, si kembar juga memberitahu para iblis tentang asal-usul harta karun mereka. Itu terjadi setelah para iblis dan malaikat setuju untuk menggunakan harta karun mereka selama pertempuran, jadi penting untuk memberitahu para iblis tentang hal itu untuk membangun setidaknya sedikit kepercayaan di antara kedua belah pihak. Kalau mereka punya sedikit gambaran mengenai asal-muasal harta karun itu, sulit mengharapkan para ahli alam surgawi tidak tahu apapun tentangnya. Akhirnya, Flavio memutuskan untuk menelan harga dirinya dan menyetujui permintaan Solgem. Sampaikan perintahku. Semua ahli dari garisan Universeku harus berhenti bertarung dan harus menyerahkan diri. Jika ada di antara mereka yang bersikeras bertarung, aku akan memastikan untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri. Gratu dan yang lainnya dengan cepat menyebarkan Divine Sense mereka dan memberitahu pasukan mereka tentang keputusan tersebut. Berkat itu, pertempuran berhenti, dan medan perang menjadi sunyi. Tanpa kejutan apapun, para ahli lisan Universe mulai menyegel kultivasi semua ahli garisan Universe satu demi satu. Kedua belah pihak telah memenuhi tuntutan tersebut. Baiklah, kalian semua sudah dapat. Demi kebaikan kalian sendiri, kuharap kalian tidak akan mengingkari janji dan membunuh orang-orang kita, Flavio memperingatkan. Solgem jelas tidak berniat melakukan hal seperti itu. Selama kau menepati janjimu, kami juga akan menepatinya. Nah,
Sekarang bukan saat yang tepat untuk bicara. Bagaimana kalau kita bertemu lagi seminggu lagi? Kita bisa membahas ketentuan-ketentuan Fasal Universe ini. Jangan khawatir, setidaknya kami akan menjaga semua orang tetap hidup sampai saat itu. Flavio dan Lukas tahu bahwa butuh waktu untuk menyelesaikan masalah, dan seminggu bukanlah waktu yang lama bagi para ahli di level mereka. Baiklah, kita bisa membicarakan tuntutan saat waktunya tiba. Aku akan mengirim pesawat luar angkasa lain ke alam semestamu. Aku tidak bisa masuk sendiri, tapi aku bisa berkomunikasi seperti yang kulakukan sekarang. Sampai saat itu, Flavio tidak membuang waktu dan segera mematikan transmisinya. Mata Lukas terfokus pada relik dunia bawah dan giroskop surga sejenak lalu tersenyum. Hanya satu hal, tahukah kau apa yang ada di tanganmu? Kami telah mendengar ceritanya, Dalkiel adalah orang pertama yang menjawab sebelum dia mengirim giroskop surga ke alam dimensi sakunya. Black Locust langsung melakukan hal yang sama. Ini dan semua hal lainnya akan kita bahas dalam seminggu. Lukas merasa puas. Kalau begitu, begitulah. Selamat tinggal. Akhirnya, dia juga menutup transmisinya. Kavan melihat sekeliling setelah percakapan selesai. Baiklah, kita berutang kemenangan ini kepada mereka berdua. Di mana Ryan dan Rowan? Dia menyebarkan Divine Sense-nya dan segera menemukan si kembar. Kentucky dan Celis juga ada di sana. Namun, dilihat dari ekspresi Celis dan Kentucky, keadaan tampaknya tidak baik-baik saja di pihak mereka. Tidak baik. Kavan segera melesat pergi, menghilang dari pandangan semua orang. Gragatu dan yang lainnya saling berpandangan dan segera mengikuti. Mereka semua pergi ke lokasi di mana Ryan dan Rowan bisa ditemukan. Ini. Mata Ryan dan Rowan masih terbuka, dan ekspresi mereka tenang. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak. Tidak ada energi asal surgawi yang keluar dari mereka sama sekali. Mengenai jiwa mereka, bahkan Kentucky dan Celis, yang terhubung dengan mereka, tidak dapat merasakannya. Mereka, Kavan tidak mampu berbicara. Kentucky dan Celis mengangguk. Mereka tewas. Saat mereka melawan semi-celestial dari garisan, mereka melihat semuanya melalui koneksi mereka dengan si kembar, jadi mereka tahu apa yang terjadi. Selain itu, si kembar menggunakan detik-detik terakhir mereka untuk meminta Celis dan Kentucky menjaga keluarga mereka. Ryan, Turen, tubuh aslinya, tiba beberapa saat kemudian. Jiwanya, Turen menatap Kentucky. Bagaimana dengan alam dimensi? Jika mereka mati, Hamarlia dan semua orang di dalamnya. Kentucky mengulurkan sayapnya ke samping. Di sana, tidak ada yang bisa melihat apapun. Namun, mereka semua adalah ahli tingkat tinggi, jadi mereka bisa merasakannya. Ada pintu masuk yang bisa membawa mereka langsung ke dalam alam dimensi permata jiwa. Turen dengan cepat melewatinya dan memasukinya. Yang lain, penasaran, mengikutinya. Permata jiwa dimensi raksasa itu masih ada di sana. Tidak ada yang tampak aneh. Namun, ada satu hal yang berbeda, tidak ada lagi yang menahan. Sekarang sama seperti alam dimensi normal lainnya. Tidak ada pemiliknya. Turen mengabaikannya dan segera menemukan Hamarlia, yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Turen terus menjelajahi alam dimensi permata jiwa. Ada satu hal lagi yang tidak dapat ditemukan di sana. Turen kemudian berkumpul dengan Gragatu, Kavan, dan semua orang yang mengetahui kebenaran tempat ini, mengajukan pertanyaan kepada mereka. Di mana Suster Orb? Namun, yang ia lihat hanyalah gelengan kepala. Sister Orb, atau, lebih tepatnya, Control Orb, tidak ditemukan dimanapun. Beberapa hari kemudian, Solgem kembali ke kediamannya bersama Rugo. Setelah berpamitan dengannya, Solgem memasuki sebuah ruangan yang telah disiapkan berbagai formasi sehingga tidak ada Divine Sense yang dapat menembusnya, bahkan yang semi-celestial sekalipun. Namun, dia tidak sendirian di sana. Seseorang, atau sesuatu sedang menunggunya. Itu tampak seperti keberadaan yang halus, sebuah proyeksi, bukan bentuk sebenarnya dari pemiliknya. Namun, satu hal yang pasti, itu memang tampak seperti kura-kura, yang sangat tua. Kau datang lebih cepat, Hyeoumu, Solgem berbicara dengan senyum tipis, tidak terkejut sama sekali. Semua, Hyeoumu tampaknya tidak berminat untuk mengobrol. Mereka sudah pergi. Solgem duduk di kursinya dengan santai. Ya, begitulah. Hyeoumu mengangguk, proyeksi halusnya sudah memudar. Untuk Tuan. Untuk Tuan, ulang Solgem. Dan begitulah,
Proyeksi Hyeomu menghilang, meninggalkan Sol Gem di belakang dengan senyum puas. Wajahnya, di suatu tempat lain, jauh, jauh sekali. Asteris pin. Asteris. Transformasi sistem selesai. Koneksi Werdelem terjalin. Sistem jiwa surgawi telah diinisialisasi. Bab 2894. Rasa sakit, itulah hal pertama yang muncul di benak Ryan saat ia mulai sadar kembali. Hampir seperti naluri, Ryan mencoba mengumpulkan elemen cahaya untuk menyembuhkan luka di jiwanya, tetapi ia segera kecewa saat mengetahui bahwa ia tidak memiliki sedikit pun energi asal surgawi di tubuhnya. Jangan buang-buang waktu, suara Roan bergema di benak Ryan sedetik kemudian. Kita tidak punya energi surgawi. Bahkan, kita tidak punya dantian lagi. Ryan tersentak bangun saat kenangan saat-saat terakhirnya berkelebat di benaknya. Pertarungan melawan Garisan, patung dengan kekuatan pemilik semesta, terbakarnya jiwa mereka yang sebenarnya, dan kematian yang tak terelakkan. Apa yang terjadi di sini? Kita mati? Bukan. Kita telah menghabiskan seluruh jiwa kita, jadi bahkan reinkarnasi sama sekali tidak mungkin. Ryan mencoba melihat sekeliling, tetapi yang dapat dilihatnya hanyalah kegelapan. Ia mencoba bergerak, tetapi ia seperti terkunci di suatu tempat yang tertutup. Saat Ryan melakukannya, Roan berbagi dengannya apa yang diketahuinya. Aku juga punya ingatan yang sama persis denganmu. Aku baru bangun beberapa menit yang lalu dan mencoba melakukan sesuatu. Namun, sepertinya kita tidak akan kemana-mana dalam waktu dekat. Baiklah, mari kita masuk ke alam dimensi permata jiwa dulu. Namun, sebelum Ryan sempat menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan alam dimensi permata jiwa lagi. Satu-satunya hal yang dia sadari masih ada di sana adalah bola kontrol, tetapi itu tidak ada di dalam alam dimensi permata jiwa. Sebaliknya, itu melayang di ruang spasial yang sangat kecil yang nyaris tidak muat di dalam bola itu sendiri. Cincin spasial murah apapun akan memiliki ruang yang jauh lebih besar dari itu. Roan, yang sudah menduga itu, melanjutkan. Kita tidak memiliki alam dimensi permata jiwa lagi. Juga, jangan coba-coba berbicara dengan Sister Orb. Dia tidak menjawab. Atau, lebih spesifiknya, aku bahkan tidak tahu apakah Sister Orb masih berada di dalam bola kontrol lagi. Kita bisa merasakan kehadirannya melalui koneksi jiwa kita di masa lalu, tetapi sekarang bahkan dia sudah pergi. Ryan menenangkan diri dan mencoba mengevaluasi situasi. Memang, aku tidak bisa merasakan kehadiran Sister Orb. Bukan hanya itu, aku juga tidak bisa merasakan Kentucky atau Celis. Kau tahu apa artinya, kan? Tanya Roan, berharap Ryan punya ide yang sama. Ryan pasti tahu itu. Kita bisa merasakan semua orang dalam hubungan kita selama kita berada di alam semesta yang sama. Itukah yang ingin kau katakan? Hubungan antara si kembar, Sister Orb, Kentucky, dan Celis selalu ada. Di masa lalu, meninggalkan jangkauan koneksi yang ditentukan di antara mereka akan mengunci sebagian besar kemampuan Soul Gem System. Namun, itu tidak berarti koneksi itu menghilang. Mereka masih bisa merasakannya, meskipun mereka tidak bisa berbuat banyak sebagai hasilnya. Setelah mereka menyatukan alam semesta lisan dan memperoleh gelar pemilik alam semesta, batasan jangkauan koneksi menghilang. Selama mereka berada di dalam alam semesta lisan, Ryan, Rowan, Celis, Sister Orb, dan Kentucky selalu dapat mengakses alam dimensi permata jiwa dan si kembar selalu memiliki akses ke semua kemampuan sistem. Namun, sekarang mereka sama sekali tidak bisa merasakan Sister Orb, Kentucky, atau Celis. Seolah-olah hubungan itu telah benar-benar terputus. Hanya ada dua kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi. Yang pertama, tentu saja, adalah Celis, Kentucky, dan Sister Orb menghilang. Misalnya, Kentucky dan Celis mungkin telah meninggal, atau kesadaran Sister Orb mungkin telah hancur. Namun, baik Ryan maupun Rowan tidak percaya kemungkinan itu. Sebelum mereka meninggal, mereka tahu bahwa mereka telah menjamin kemenangan lisan universe mereka. Bahkan jika Garisan dapat kembali untuk membalas dendam, itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan kemungkinan besar Garisan terpaksa bernegosiasi dengan lisan untuk tujuan Vassal Universe. Karena kemungkinan besar itulah yang terjadi, hanya pilihan kedua yang tersisa, mereka tidak lagi berada di semesta yang sama. Satu-satunya keraguan adalah apakah Ryan dan Rowan meninggalkan semesta lisan atau Kentucky, Sister Orb, dan Celis yang meninggalkan semesta.
Ayam itu terlalu takut untuk memikirkan sesuatu seperti meninggalkan semesta, lanjut Rowan. Kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan lain, kita dapat sepakat bahwa orang-orang yang meninggalkan semesta lisan adalah kita berdua, dan bukan mereka. Mengenai kematian, itu tidak mungkin. Ryan merenung sejenak sambil terus berusaha bergerak. Sayang sekali dia tidak punya kekuatan untuk memaksa keluar dari tempat dia berada. Aku tahu kau bilang kematian mereka tidak mungkin, tapi sudah berapa lama sejak kita tiba di tempat ini? Mungkinkah kita sudah tidur dalam waktu yang sangat lama atau semacamnya? Rowan mengerti mengapa Ryan berkata demikian. Saya mengerti keraguanmu. Tubuh-tubuh kita ini, jelas bukan tubuh asli kita. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama kita tidak sadarkan diri. Ryan mengangguk. Tepat sekali. Yah, tubuh kita sebelumnya bukanlah tubuh asli kita. Itu adalah tubuh kedua kita. Terserahlah, itu tidak penting sekarang. Setidaknya sekarang aku tahu aku tidak harus mati bersamamu seperti kita adalah sahabat karib atau semacamnya. Untuk itu, saya pun senang, Rowan sangat setuju. Keduanya terdiam sesaat ketika tiba-tiba. Hahaha. Ryan dan Rowan mulai tertawa terbahak-bahak. Ya, bahkan Rowan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Semuanya seharusnya sudah berakhir, tetapi entah bagaimana mereka berhasil bertahan hidup. Apapun situasi mereka saat itu, yang terpenting bukanlah menghindari skenario terburuk berupa kematian. Setelah beberapa saat bersantai, si kembar menjadi tenang. Nah, tidakkah menurutmu perasaan ini cukup familiar? Ryan sepertinya mengingat beberapa momen di masa lalu yang mirip dengan ini. Ya, Rowan sepenuhnya setuju. Rasanya sama seperti saat kita berada di dalam rahim Hamarlia, tapi tidak sepenuhnya sama. Ya, memang sedikit berbeda, Ryan setuju. Untuk pertama kalinya, kita jelas bukan bayi, atau setidaknya itulah yang bisa kurasakan saat menyentuh tubuhku. Aku tidak bisa melihat apapun. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa menunggu dan menganalisis situasi lebih lanjut. Bab 2895. Setelah beberapa saat, Rowan menambahkan sesuatu. Kita jelas bukan bayi, tetapi kita juga bukan orang dewasa. Setidaknya tidak dari sudut pandang manusia. Dari apa yang bisa kurasakan, kurasa kita berusia sekitar 12 tahun atau lebih. Selain itu, Ryan mengangguk. Meskipun kita berada di dalam rahim, kita tidak berbagi rahim yang sama. Aku bisa merasakanmu dekat denganku, tetapi kamu hanya berjarak beberapa meter. Dan ruang di mana aku terkurung jelas tidak memiliki ruang untuk rahim lainnya. Si kembar terus berbicara dan mencoba beberapa cara untuk membebaskan diri, tetapi tidak ada yang berhasil. Satu hal yang pasti, mereka hanyalah manusia biasa saat itu. Lupakan tentang kultivasi, mereka bahkan tidak memiliki tubuh yang diperkuat seperti orang yang lahir di alam dewa. Mereka adalah makhluk biasa. Sistemnya tampaknya benar-benar offline, tentu saja, mereka mencoba mengakses fitur-fitur kontrol orb, seperti daftar upgrade, daftar otoritas, riwayat misi sampingan dan utama, dan hal-hal seperti itu. Namun, kontrol orb, yang selalu bersinar dengan warna putih dan gelap, benar-benar abu-abu dan tidak memancarkan cahaya apapun. Tak perlu dikatakan lagi bahwa si kembar juga tidak mendapat jawaban darinya. Asteris klak, klak, klak. Tiba-tiba, si kembar mendengar suara yang berasal dari benda yang mengurung mereka. Suara itu bergema seperti gembok yang dibuka di sekeliling mereka. Setelah beberapa detik, cahaya memasuki area tersebut, menyebabkan mereka berdua menutup mata sebagai respons. Cahaya itu menusuk mata mereka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dari apa yang terlihat, mereka belum pernah menggunakan mata tubuh baru ini sebelumnya. Perlahan, Ryan dan Rowan membuka kembali mata mereka dan akhirnya menyadari bahwa mereka berada di dalam semacam gel hijau. Mereka berusaha dan duduk saat gel hijau mengalir di tubuh telanjang mereka. Ryan menggosok matanya, mencoba membersihkan gel di matanya. Dia terus berkedip, mencoba membiasakan diri dengan cahaya di sekitarnya. Akhirnya, dia melihat ke kanan, dan beberapa meter jauhnya, dia melihat Rowan, atau seseorang yang seharusnya adalah dia. Penampilannya benar-benar berbeda, meskipun dia masih manusia. Meskipun demikian, hubungan jiwa yang dimiliki di antara mereka tidak meninggalkan keraguan. Pemuda berusia sekitar 12 tahun itu pasti Rowan. Rowan, tentu saja, memperhatikan Ryan di sampingnya.
Sepertinya satu-satunya ciri yang tersisa dari tubuh kita sebelumnya adalah rambut putih dan hitam, komentar Rowan. Keduanya memiliki rambut yang sangat panjang yang menyebar di sekitar gel yang mereka tempatkan di dalamnya. Jelas, rambut mereka telah tumbuh untuk waktu yang sangat lama juga. Kenapa kita masih harus jadi saudara kembar? Ryan mengeluh, merasa sedih. Selain rambut hitam dan putih mereka jelas identik satu sama lain, meskipun mereka sekarang memiliki penampilan yang berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya sebagai kultivator. Rowan mengerti rasa sakit yang dirasakan Ryan, tetapi memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini. Sebab, tepat di hadapan mereka, ada seseorang yang menunggu dengan senyum di wajahnya. Sudah cukup lama, kata lelaki itu sambil meregangkan tubuhnya. Ia tampak sedikit lelah. Menurutku, lain kali kalian memutuskan untuk bunuh diri, harap tunggu sampai kalian mencapai alam surgawi. Apa kalian tahu betapa sulitnya menyelamatkan percikan terakhir jiwa kalian sebelum benar-benar menghilang? Melestarikan ingatan kalian di atas semua itu bahkan lebih menyebalkan. Ia melanjutkan, dan jangan berani-beraninya mengeluh tentang tubuh anak-anak itu. Kalian hanya ahli alam dewa ketika aku mengambil sisa-sisa jiwa kalian. Kenyataan bahwa kalian masih hidup sudah merupakan keajaiban tersendiri. Ya, kalian sekarang adalah manusia biasa dan harus mengembalikan kebugaran kalian, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Tapi hei, kalian berdua sangat berpengalaman, jadi kalian seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kekuatan kalian. Dia lalu selesai meregangkan tubuhnya. Hyeoumu dan Solgem terkadang benar-benar menyebabkan lebih banyak masalah daripada membantu. Hanya karena kita bersaudara, mereka pikir mereka bisa memanfaatkanku seperti itu. Aku pasti akan membuat mereka berdua membayar harga yang mahal untuk pekerjaan ini. Rowan benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Solgem dan Hyeoumu menyelamatkan kita. Yah, jelas kita diselamatkan, tapi bagaimana kau melakukannya? Tempat apa ini? Ryan melambaikan tangannya. Mana sopan santunmu, Rowan? Kita jelas harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Ryan, dan proyek di pihakku mungkin bernama Rowan. Tapi, aku belum yakin. Ngomong-ngomong, bagaimana sebaiknya kita memanggilmu, senior? Mulut Rowan berkedut. Apa kau ingin melihatku mengubahmu menjadi proyek yang tidak berguna? Ryan mendengus. Aku sangat ingin melihatmu mencoba. Pria itu terkejut. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, bukan? Tidak, tunggu dulu. Kau tidak ingat aku. Ryan dan Rowan menatap pria itu dan menggelengkan kepala. Kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Baru kemudian pria itu mengerti. Benar. Aku hidup begitu lama di dalam beacon itu tanpa tubuh yang layak sehingga aku lupa bahwa aku telah memperoleh tubuh yang lebih baik. Kau pernah memanggilku Hex. Teruslah gunakan nama itu. Ryan dan Rowan jelas mengenal Hex. Dia adalah artifak spirit milik Universe Space Temporal Beacon. Hex juga yang mengirimkan sinyal yang berakhir dengan pasukan garisan Universe mengetuk pintu lisan Universe mereka. Sialan kau, lisan Universe telah berada di ambang kehancuran selama bertahun-tahun, dan tindakan Hex jelas tidak membantu. Dia jelas penyebab utama semua masalah terkait invasi garisan. Itu aku, Hex mengangguk, tidak merasa sedikit pun menyesal. Pokoknya, aku sudah melakukan bagianku dan menghidupkanmu kembali dan menjauhkanmu dari lisan. Yah, kau tidak sepenuhnya mati, tapi kau hampir mati. Melihatmu baik-baik saja, aku pamit dulu. Jaga dirimu. Hex lalu berbalik, bersiap untuk pergi. Si kembar jelas mencoba menghentikannya. Tunggu. Sayangnya mereka tidak memiliki lahan budidaya pada saat itu, jadi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Akhirnya, Hex menghilang tanpa jejak, tetapi sebelum itu dia meninggalkan beberapa patah kata. Oh, benar. Selamat datang di Kekaisaran Werdelem. Bab 2896. Persetan dengan omong kosong ini. Apa dia gila? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ryan dan Rowan marah besar. Bahkan Rowan, yang biasanya dingin dan tenang, merasakan darahnya mendidih. Rowan segera keluar dari kapsul gel hijau dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, rambutnya yang panjang tersangkut di kapsul, membuatnya hampir tersandung. Ryan juga keluar dan lebih berhati-hati sambil memegang semua bulu di lengannya. Tidak adakah cara untuk memotong semua bulu ini?
Rowan, yang sedang mencabut rambutnya dari lubang di tutup pot, mengeluh. Jika ada, menurutmu apakah aku akan melakukan semua pekerjaan ini? Bantu aku mencabut semua ini. Terlalu banyak. Ryan juga mencengkeram rambut Rowan, dan bersama-sama, mereka berhasil mencabutnya sambil terjatuh. Jangan lupa bahwa mereka berdua telanjang saat itu dan masih tertutup gel hijau, jadi tidak mudah untuk mencengkeramnya. Ryan melihat sekeliling dan melihat mereka berada di dalam sebuah gua. Selain dari polong-polong tempat mereka keluar, tempat itu benar-benar tidak lain hanyalah gua kecil biasa. Oh, di sana. Untungnya, ia melihat sebuah batu yang tampak cukup tajam dan mengambilnya. Sedikit demi sedikit, ia mulai memotong, akhirnya menyingkirkan semua rambut itu. Ini, ambil dan lakukan sendiri. Rowan mengangguk dan juga memotong rambutnya menjadi pendek dan berantakan. Setidaknya rambut mereka tidak mengganggu lagi. Ayo keluar dan lihat di mana Hex meninggalkan kita. Ryan punya ide yang sama, dan mereka berjalan menuju pintu keluar gua. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka berada di puncak bukit. Di kejauhan, sebuah desa kecil terlihat. Desa itu bahkan lebih kecil dari suku Varen tempat mereka dilahirkan sebelumnya. Mereka saling memandang dan mengangguk. Mereka hanya bisa turun dan memeriksanya. Saat mereka berjalan turun, Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau tidak benar-benar berpikir kita perlu berkultivasi lagi, kan? Rowan menggelengkan kepalanya. Kita tidak memiliki kultivasi dan sekarang menjadi manusia biasa. Namun, disitulah perbedaannya berhenti. Periksa jiwamu, dan kamu akan melihatnya. Ryan berkonsentrasi dan menyipitkan matanya sebagai jawaban. Aku tidak melihat apapun. Apa yang kau bicarakan? Sekali idiot, selamanya idiot, jawab Rowan tanpa peduli. Sejak kapan manusia bisa memeriksa kondisi jiwa mereka? Ah, Ryan langsung mengerti. Memang, mereka tidak memiliki kultivasi apapun, tetapi mereka masih bisa merasakan jiwa mereka dan jiwa mereka tampaknya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Sebaliknya, jiwa mereka justru lebih kuat. Entah bagaimana, Hex berhasil memulihkan jiwa kita sepenuhnya. Kalau begitu, kita seharusnya tidak kesulitan memulihkan kekuatan kita. Rowan setuju. Itulah yang sedang kubicarakan. Jiwa adalah fondasi segalanya. Ia mengendalikan segalanya. Ia merasakan segalanya. Ia menuntun segalanya. Jiwa mereka jelas berada pada level ahli alam keilahian puncak saat ini. Seperti yang disebutkan Ryan, jiwa mereka tumbuh kuat setelah kematian mereka, naik ke tahap yang lebih tinggi. Selama kekuatan jiwa mereka utuh, hal-hal lain akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Jika jiwa kita masih berada di alam dewa, ucap Ryan. Ya, lanjut Rowan. Itu artinya kita setidaknya tidak perlu khawatir tentang umur. Begitu tubuh kita mencapai ukuran dan kekuatan optimal, sekitar usia 25 tahun, kita tidak akan menua lagi. Baguslah. Ryan kemudian menutup matanya dan mencoba merasakan lingkungan sekitar dengan jiwanya. Sekarang setelah mereka berada di luar pot, Ryan akhirnya dapat merasakan energi surgawi lagi. Tidak, itu bukan energi surgawi. Itu energi spiritual. Kita berada di planet fana di alam fana, jawab Rowan, sudah mengerti apa yang sedang diperiksa Ryan. Sayangnya mereka tidak bisa menggunakan soul power atau soul scan. Kedua kemampuan itu memerlukan kultivasi agar bisa berfungsi. Beberapa menit kemudian, mereka berjalan menuruni bukit. Mereka masih telanjang, tetapi di usia mereka, hal seperti itu tidak mengganggu mereka lagi. Jumlah orang telanjang yang mereka lihat dengan indera surgawi mereka selama bertahun-tahun sudah melampaui triliunan. Akhirnya, Ryan dan Rowan melihat seseorang di kejauhan. Seorang pria parubaya kembali ke desa dengan setumpuk besar kayu bakar di punggungnya. Dia pasti memiliki kultivasi, karena tubuh manusia tidak seharusnya mampu membawa begitu banyak sekaligus. Pasti di tahap ketiga alam transformasi tubuh, penguatan otot. Si kembar berbicara pada saat yang sama. Pria itu juga memperhatikan si kembar mendekat dan menyipitkan matanya. Tetap saja, Ryan dan Rowan tampaknya tidak lebih dari 11 atau 12 tahun, jadi dia datang untuk memeriksa mereka. Lamat Weorkti Vina. Ryan tersenyum pahit saat Rowan memejamkan matanya. Benar saja, itu bukan bahasa yang pernah mereka dengar sebelumnya. Tetap saja, Ryan harus mencoba berbicara. Halo, bisakah kau mengerti maksudku? Pria itu tampak sama bingungnya dengan si kembar ketika mereka mendengarnya berbicara. Tatamen Koletus Biani.
Somastvi Globov Soduil Lara Plinenwe. Pada akhirnya, menjadi jelas bahwa kedua belah pihak dapat berbicara dalam bahasa pihak lain. Meskipun demikian, pria itu tidak tega meninggalkan kedua anak itu untuk berjuang sendiri, terutama dalam kondisi mereka. Ia bingung mengapa dua anak telanjang muncul di dekat desanya. Ia kemudian membuat beberapa gerakan dengan tangannya, menunjuk ke mulutnya. Saya pikir dia bertanya apakah kita lapar, kata Ryan. Rowan mengangguk. Kita ini manusia biasa, jadi kita butuh makanan lagi. Kita angguk saja. Si kembar mengangguk pada pria itu, yang tersenyum balik pada mereka. Salam kenal. Rumah lelaki itu berada di perbatasan desa. Ia tinggal bersama istrinya, yang tampak kebingungan saat ia muncul bersama Ryan dan Rowan. Ia lalu memberikan penjelasan yang tidak dapat dipahami si kembar dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya masuk ke dalam rumah. Langkah selanjutnya sudah jelas setelah itu. Baiklah, mari kita coba pelajari bahasa mereka terlebih dahulu. Kita bisa urus sisanya setelah kita memperoleh beberapa informasi. Bab 2897. Memiliki jiwa tingkat alam keilahian puncak bukan hanya untuk pamer. Hanya dalam 3 hari, si kembar berhasil mempelajari hampir seluruh bahasa baru. Bisa saja lebih cepat, tetapi mereka juga fokus pada hal-hal lain. Misalnya, mereka mencoba memulai kembali kultivasi mereka, tetapi tidak berhasil. Ryan dan Rowan sedang duduk di tepi sungai dekat rumah baru mereka, masih mencari cara agar rumah mereka bisa bertahan. Mereka kini mengenakan pakaian kulit sederhana dan tampak dalam kondisi kesehatan yang prima. Meskipun demikian, mereka tidak merasa bahagia sedikit pun. Apa yang salah dengan semua ini? Ada banyak energi spiritual di lingkungan ini, tetapi mengapa kita tidak bisa memulai alam transformasi tubuh? Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mereka pikir selama mereka memiliki cukup energi, mereka bahkan bisa mencapai alam keilahian dengan sangat cepat. Lagi pula, mereka tidak melupakan hukum mereka. Namun, tampaknya itu tidak berhasil. Hai, kalian berdua. Pria parubaya itu tiba-tiba memanggil si kembar. Sekarang, mereka tahu namanya Clensto, dan istrinya bernama Tiaba. Ryan mengemukakan alasan bahwa mereka telah memasuki reruntuhan tempat mereka tinggal sebelumnya. Entah mengapa, kilatan cahaya keperakan menyelimuti keduanya. Hal berikutnya yang mereka ketahui, mereka berdiri telanjang di dekat desa dan tidak tahu harus berbuat apa. Kultivasi Clensto sangat rendah, tetapi setidaknya dia tahu tempat itu ada. Dia pernah mendengar tentang tempat-tempat ajaib yang dapat memindahkan orang ke tempat yang sangat jauh dalam hitungan detik, meskipun dia belum pernah melihatnya. Bagaimanapun, dari deskripsi si kembar, jelas mereka pernah menginjak beberapa tempat ajaib itu. Ryan juga mengatakan bahwa mereka datang dari suatu pemukiman dan daerah acak, yang ia buat sendiri saat itu juga. Pria itu, tentu saja, tidak pernah mendengar tentang tempat-tempat itu dan berasumsi bahwa si kembar dikirim ke tempat yang sangat jauh. Untuk saat ini, ia mengizinkan mereka tinggal bersamanya dan istrinya selama mereka membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Baik Ryan maupun Rowan tidak menentangnya. Clensto terkejut melihat betapa cepatnya si kembar mempelajari bahasanya. Namun, dia tidak tahu apakah hal-hal seperti itu normal di luar desanya, jadi dia tidak membahas topik itu lebih jauh. Sebaliknya, kecerdasan mereka membuat segalanya jauh lebih cepat. Aku butuh salah satu dari kalian untuk membantuku mengumpulkan kayu bakar. Siapa yang akan datang? Ryan perlahan bangkit. Ia dan Rowan memutuskan mereka akan membagi pekerjaan secara merata karena tidak ada pihak yang mau menjadi butler bagi pihak lain. Sekaranglah saatnya Ryan melakukannya. Rowan melirik Ryan, yang mengerti maksudnya dan mengangguk pelan. Aku tahu. Saat Ryan dan Clensto berjalan menuju tempat biasa Clensto mengumpulkan kayu bakar, Ryan mengambil kesempatan untuk bertanya untuk pertama kalinya. Senior Clensto, kau tampaknya sangat kuat. Aku tidak bisa membawa kayu sebanyak yang kau bawa. Bagaimana kau melakukannya? Si kembar menahan diri untuk tidak bertanya apapun tentang bercocok tanam sampai sekarang karena mereka tidak tahu apakah ada aturannya. Namun, setelah 3 hari yang sia-sia, mereka tidak punya pilihan selain bertanya. Clensto tampaknya tidak mempermasalahkan pertanyaan itu. Hahaha, aku tidak kuat sama sekali. Aku hanya berkultivasi sedikit. Itu saja. Oh. Ryan mengangguk. Aku mendengar tentang kultivasi di rumah. Jadi, kultivasi bisa membuatmu lebih kuat. Tentu saja. Clensto mengangguk, berbicara dengan gembira.
Percaya atau tidak, kau seharusnya bisa terbang begitu kau tumbuh cukup kuat. Yah, hal seperti itu tidak akan mungkin bagiku dalam kehidupan ini. Ryan menatapnya dengan mata penuh harap. Senior, bisakah kau mengajariku? Bagaimana cara berkultivasi? Ini, Clansto berhenti bicara sejenak, menyipitkan matanya. Ryan jelas menyadari hal itu dan bertanya-tanya apakah ketakutannya benar. Mungkinkah ada peraturan di desanya yang melarang pengajaran kultivasi? Maaf, Ryan, Clansto melanjutkan. Untuk berkultivasi, kamu memerlukan batu Werdelem yang harus dimasukkan ke dalam tubuhmu. Kalau tidak, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, kami tidak punya satupun yang tersisa di desa kami. Ryan terkejut. Si kembar mendengar dari Hex bahwa mereka berada di Kekaisaran Werdelem, tetapi Kekaisaran Werdelem adalah hegemon multi semesta. Sebuah desa kecil seperti ini mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah bagian darinya. Namun, sepertinya mereka mungkin salah. Batu Werdelem, infus. Ryan merenungkan sedikit tentang kata-kata itu. Ketika si kembar menggunakan kultivasi tubuh bintang Yin Yang, mereka harus melakukan hal yang sama di setiap alam. Mereka selalu membutuhkan beberapa benda yang berbeda untuk mengolah alam berikutnya. Ryan bertanya-tanya apakah batu Werdelem ini adalah sesuatu yang serupa. Tentu saja, dia tidak memberitahu Clansto tentang semua itu. Clansto lalu meletakkan kayu bakar itu. Sepertinya kau datang dari tempat yang bahkan lebih terpencil dari desaku. Biar kutunjukkan padamu. Tepat setelah itu, ia melepaskan pakaian atasnya, memperlihatkan tubuhnya. Tepat di tempat orang akan menemukan dantiannya, ada batu hijau bening yang tertanam di dalamnya. Tentu saja, Clansto tidak memiliki dantian karena ia masih berada di tahap ketiga alam transformasi tubuh. Bagian yang aneh adalah bahwa benda itu tidak tampak seperti benda asing yang dipaksakan masuk ke dalam tubuh pria itu. Sebaliknya, benda itu menyatu sempurna dengan kulit di sekitarnya, membuatnya tampak seperti tubuh pria itu dan batu hijau itu telah bersama sejak lahir. Lihat, Clansto berkata, ini adalah batu Werdelem. Berkat batu inilah kau bisa berkultivasi. Meskipun pria itu berkata bahwa itu tampak seperti sesuatu yang sama sekali berbeda di mata Ryan. Mengesankan, itu menciptakan interaksi antara energi spiritual lingkungan dan tubuh Clansto. Dia masih dalam transformasi tubuh, jadi dia belum memiliki dantian. Kekaisaran Werdelem ini adalah sesuatu yang lain. Mereka merancang beberapa metode untuk menghalangi siapapun yang tidak memiliki batu ini untuk berkultivasi. Namun, keraguan masih ada di benak Ryan. Dia tidak tahu banyak tentang Werdelem, tetapi setidaknya dia mendengar dari Leandro dari organisasi Fruve dan Sol Gem tentang bagaimana Werdelem tiba-tiba menghilang dalam semalam. Namun, disinilah dia. Apakah dia benar-benar berada di Kekaisaran Werdelem ini? Ryan kemudian menggelengkan kepalanya dalam hati dan menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Dia tidak akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu di tempat ini. Sebaliknya, dia tampak lebih bersemangat pada Clansto sebelum bertanya. Oh, keren sekali. Boleh aku menyentuhnya, Clansto senior? Hahaha. Clansto tertawa. Tentu, silakan saja. Tidak sakit atau apapun. Rasanya benar-benar seperti bagian dari tubuhku sendiri. Senyum Ryan cerah, dan dia akhirnya menyentuhnya. Asteris Pin. Asteris. Begitu dia melakukannya, bola kontrol di dimensi spasial mereka tampaknya hidup kembali. Meskipun hanya pas-pasan, koneksi Werdelem terdeteksi. Menyalin parameter ke koneksi Werdelem host sendiri. Kesalahan. Parameter terikat pada host batu. Diperlukan batu yang tidak terikat. Ryan tersenyum tipis. Jadi begitu ya. Bab 2898. Ryan menceritakan kenangannya kepada Rowan agar keduanya mengetahui keseluruhan situasi. Kurasa begitu, jawab Rowan. Perhatiannya tertuju pada energi spiritual unik yang coba ia manfaatkan saat berada di sisi sungai. Kau mungkin juga merasakannya. Ini memang energi spiritual, tetapi selalu ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Ryan setuju dengannya saat dia membantu Clansto mengumpulkan lebih banyak kayu bakar. Memang, jika itu adalah energi spiritual biasa, kita seharusnya bisa berkultivasi sejak awal. Aku jadi bertanya-tanya apakah Werdelem memiliki kendali seperti itu atas energi kultivasi mereka di seluruh kekaisaran. Tidak masalah, Rowan berkata sambil berdiri. Sekarang setelah tahu batu itu penting, dia tidak berniat tinggal di tepi sungai tanpa melakukan apapun.
Aku akan melihat-lihat desa dan melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu. Kau harus mencoba bertanya pada Clansto apakah dia tahu cara mendapatkan lebih banyak batu. Ryan tidak perlu mendengarnya dua kali. Senior Clansto, apakah menurutmu aku juga bisa berkultivasi? Mungkin. Clansto tidak sepenuhnya menutup kemungkinan itu. Kami menerima 4 batu Werdelem setiap tahun, lalu kami mengadakan kompetisi kecil di antara generasi muda untuk melihat siapa yang akan menerima satu. Ryan menyipitkan matanya. Tetapi apakah kepala suku Didi mengizinkan orang luar seperti Rowan dan aku untuk ikut serta? Aku merasa yang lain akan merasa tidak adil jika pendatang baru bisa mendapatkan batu-batu itu. Selain itu, aku dan saudaraku bermaksud untuk mencoba menemukan rumah kami lagi di masa mendatang. Clansto mengerti itu. Aku tahu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kau dan saudaramu memang sangat berbeda satu sama lain. Namun, menurutku kalian bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku yakin suatu hari nanti kalian akan menebusnya saat kalian berdua tumbuh dewasa dan menjadi kuat. Yah, Ryan tidak bisa menyangkalnya. Clansto dan istrinya telah melakukan banyak hal untuk mereka dan sangat sabar. Ryan bahkan merasa menyesal telah berbohong kepada mereka sampai sekarang. Aku benar-benar menebusnya untukmu, Clansto senior. Kakakku jelas tidak berbeda, meskipun dia menyebalkan. Kau pegang kata-kataku. Hahaha. Clansto mengusap kepala Ryan, menganggapnya lebih seperti omongan anak kecil. Kalau begitu aku benar-benar menantikannya. Aku akan memastikan dengan Didi bahwa kalian berdua dapat mengikuti kompetisi. Namun, itu tidak berarti kalian berdua akan mendapatkan batu. Itu hanya berarti kalian memiliki kesempatan. Jika kalian menginginkannya, kalian dan saudara kalian harus menang. Selain itu, ada lebih dari 50% kemungkinan infus akan gagal dan batu akan pecah. Ingatlah itu. Baiklah. Ryan mengangguk. Jadi, kapan batu-batu baru ini akan tiba? Sudah bersemangat, ya, jawab Clansto sambil tersenyum. Anak-anak memang tidak tahu arti kesabaran. Tapi kalian tidak perlu menunggu lama. Kami menerima 4 batu itu setiap 6 bulan. Kumpulan terakhir adalah 5 bulan yang lalu, jadi kami akan menerima 4 lagi dalam minggu-minggu berikutnya. Kau mendengarnya? Ryan bertanya pada Rowan melalui koneksi mereka. Rowan menyelinap di dekat rumah kepala desa saat itu. Mungkin kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku akan mencoba masuk ke rumah kepala desa dan menemukan satu. Tentu, seseorang di posisinya menyimpan 1 atau 2 batu untuk lain waktu. Ryan tidak keberatan dan terus membantu Clansto. Terserah kamu. Rowan berkeliling rumah sambil mengintip lewat jendela. Karena rumah kepala desa berada di tengah desa, suasana di sana cukup ramai. Untungnya, Rowan bisa berpura-pura hanya berjalan-jalan. Beberapa orang di sana menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, semua orang tahu bahwa Clansto menemukan 2 anak yang hilang dan menampung mereka. Namun, Ryan dan Rowan tetap terlihat berbeda karena rambut mereka. Tidak ada seorang pun di desa yang memiliki rambut hitam seperti Rowan, dan bahkan yang tua pun tidak memiliki rambut seputih Ryan. Mereka mudah terlihat mencolok. Rowan agak kesulitan menemukan waktu untuk memasuki halaman belakang kediaman kepala suku tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun demikian, kini ia tidak perlu khawatir lagi dengan mata-mata yang mengawasi sekelilingnya. Ia dengan mudah menemukan jendela yang terbuka dan mencoba melihat ke dalam. Sayangnya, merebut. Seseorang muncul di punggungnya tanpa sepengetahuan Rowan sama sekali dan menariknya ke udara dengan pakaian kulitnya. Rowan terkejut sesaat tetapi dengan cepat menjadi tenang. Aku benci kurangnya kultivasi ini, Rowan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Dia ditangkap oleh Didi sendiri. Meskipun demikian, Rowan terkejut Didi berhasil menangkapnya tanpa dia sadari. Tidak diragukan lagi Didi memiliki beberapa pengalaman bersembunyi di balik bayangan. Yah, kultivasinya juga membantu, tidak diragukan lagi. Didi menatap Rowan dan mendengus. Kamu sudah menjadi yang ketiga minggu ini. Setiap kali kita mendekati kompetisi batu Werdelem, kalian anak-anak mencoba menyelinap, mencoba mendapatkan keuntungan atau mencuri batu untuk diri kalian sendiri. Didi lalu menendang pantat Rowan, membuatnya terlempar keluar pagar dan jatuh ke jalan. Pulanglah, nak. Kalau aku membawamu ke sini lagi, 1 tendangan saja bukan satu-satunya hal yang akan kulakukan padamu. Beberapa warga di sekitar tidak dapat menahan tawa.
Tidak diragukan lagi mereka sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Dan satu lagi hilang. Ayolah, lucu juga kalau Didi yang bawa. Itu tradisi. Hahaha, semoga beruntung lain kali, nak. Roan mendesah dan menyingkirkan debu di pakaiannya sebelum berjalan pergi. Kultivasi Didi tidak terlalu buruk sehingga Roan tidak menyadarinya, dan pria itu waspada terhadap invasi. Kurasa dia adalah kepala suku karena suatu alasan. Hahaha, Ryan tertawa saat mereka terhubung. Dia melihat semuanya, dan kupikir kau tidak akan pernah tertangkap di tempat yang rendah seperti ini. Diam, Roan membalas. Bahkan kematian tidak lebih buruk daripada diejek oleh Ryan. Orang itu jelas punya pengalaman. Terserah, kita bisa menunggu sampai batunya tiba dan memenangkannya. Ryan mengangkat bahu dalam hati. Jika kau berkata begitu,